Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Randu Blatung, Ibu Siti Hamamatul Mar'ati SSI, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Randu Blatung. Terima kasih atas kerawuhannya. Semoga nanti di session ini atau di momen ini kita bisa belajar bersama, kita berkolaborasi, berbagi ilmu tentang disiplin positif bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya Yeni Purwati, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 109 dari SMA Negeri 1 Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing ya, berbagi pengalaman, tidak menggurui. Nanti saya juga butuh masukannya, butuh sarannya untuk penyempurnaan tugas saya ini. Nah, di sini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita ke intinya, ke inti materinya, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pematik. Mohon untuk kerjasamanya, nggih. Nanti ketika saya membacakan pertanyaannya, dijawab setuju atau tidak setuju. Ngerti nggih? Saya mulai untuk pertanyaan yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju napa mboten? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Bu Asih, kenapa setuju? Karena anak-anak itu, Bu, kita kasih contoh dengan kejadian yang ada di sekolah kita saat ini lah, nggih. Yang baru ada 17 siswa itu. Kan kita juga menanggulanginya dengan cara adanya hukuman. Di pagi hari mereka disuruh di depan untuk piket dan salam-salaman. Harapannya kan juga bisa mendisiplinkan mereka dan merubah sifat mereka. Bahkan mereka juga setiap pagi sekarang disuruh untuk sholat duha. Jadi menurut saya untuk anak-anak lingkungan kita ya terutama, mungkin kalau di lingkungan lain bisa tanpa hukuman, tapi kalau lingkungan kita masih diperlukan. Karena kalau tidak ada kontrol dari kita Bapak Ibu Guru dengan misalnya hukuman atau pujian bagi yang memiliki prestasi baik, mereka belum memiliki motivasi dari diri sendiri. Masih harus didorong dari motivasi. Berarti itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya Bu Asih nggih. Terima kasih jawabannya Bu Asih. Bu Fika tadi tidak setuju nggih? Monggo. Karena Bu Asih jawabnya setuju, biar bervariasi saya pilihnya tidak setuju. Monggo bisa berdiri Bu. Berdiri di tempat tidak apa-apa. Berdiri Bu. Nah, silahkan Bu. Kenapa tidak setuju? Karena untuk yang tidak setuju itu menurut saya ya Bu ya, itu dapat membuat anak trauma. Karena kata-kata hukuman itu kelihatannya itu sangat memberatkan. Bedanya kalau konsekuensi seperti itu. Kalau versi Bu Fike, hukuman itu memberatkan, yang sebaiknya kita membuat konsekuensi. Terima kasih Bu Fike atas jawabannya. Untuk waktunya sudah kembali duduk. Yang kedua, nanti jawabannya kita skip ya Bapak Ibu, soalnya nanti kita uraikan di inti materi. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Bu Srini, kenapa setuju? Sama dengan yang berdiri Bu, nyuwun sewu. Minta tolong berdiri. Berdiri Bu. Nah, monggo Bu Srini. Sama dengan apa yang disampaikan tadi Bu Asih, mungkin di lingkungan sekolah kita itu masih perlu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Untuk disiplin itu masih perlu adanya hukuman. Di sini kaitannya dengan membersihkan halaman sekolah. Karena dengan seperti itu anak merasa terbebani dengan tugas itu, kemudian akan berpikir supaya tidak terulang lagi besoknya, dia akan lebih tertib. Kembali kesimpulannya seperti jawabannya Bu Asih, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dibutuhkan hukuman. Ngapain nggih Bu Srini? Terima kasih Bu Srini. Yang ketiga dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa mboten? Saya setuju. Pak Ro, kenapa setuju? Menurut saya kalau kita memberi penghargaan itu
mungkin akan menumbuhkan jiwa serius pada anak untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tidak main-main gitu Bu, karena mereka ada tujuan untuk mendapatkan penghargaan itu. Oke, berarti mereka termotivasi karena adanya penghargaan. Ngerti nggih Pak Ron nggih? Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Next Pak Ron. Nanti kita akan membahas ketujuh konsep inti budaya positif. Tapi Bapak Ibu, bolehkah saya minta jargon andalan kita? Boleh. Boleh nggih? Yang gimana itu? Yang SMA Negeri 1 Randu Blatung, nanti dijawab Jaya. Semangat nggih Bu Fikih nggih? Oke. Saya mulai. SMA Negeri 1 Randu Blatung, Jaya. SMA Negeri 1 Randu Blatung, hutangnya juara. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan membahas ketujuh konsep ini. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini ada sebuah konsep, salah satu konsepnya yaitu tentang student center dan teacher center. Di mana dengan paradigma baru ini lebih memfokuskan yang student center. Di mana dalam pembelajaran yang menjadi tujuan utamanya adalah murid atau siswa. Di sini kita sebagai guru hanya sebagai pelayan, hanya sebagai fasilitator, dan kita menuntun murid untuk mencapai potensi maksimalnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang nanti tujuan terakhir kita atau goal kita sebagai pendidik yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Anten pinten Bapak Ibu? Ada 6. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Yang ketiga? Bergotong royong. Keempat? Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Itu nanti yang akan diwujudkan dengan pembelajaran paradigma baru. Dengan salah satunya contoh tadi, kita mengambil fokus pada student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Next Pak Ro. Nah, ini kita praktek. Kita praktek tentang perubahan paradigma dengan kepalan tangan. Nyuwun sewu Bapak Ibu, mohon kerelaannya maju ke depan 2 orang. Atau mungkin Pak Wawan sama Pak Pri? Ya. Oke, monggo. Mix-nya Pak Ro. Ini pakai badan. Ini mic-nya. Nah, ini Pak Pri punya kertas nggih. Kertas ini nanti digenggam erat. Sinten yang mau menggenggam? Pak Wawan atau Pak Pri? Pak Pri, digenggam erat nggih. Jangan, ini genggamannya nanti jangan sampai terlepas atau diberikan seikhlasnya sama Pak Wawan. Sedangkan Pak Wawan di sini nanti sebagai pihak yang berupaya membuka genggaman tangannya Pak Pri. Bisa dengan rayuan, bisa dengan paksaan, bisa dengan iming-iming, apapun itu usahanya diikhtiarkan maksimal. Ngaten nggih Pak Wawan? Bisa dimulai, monggo. Silahkan dengan perkataan boleh Pak Wawan, tidak hanya dengan senyuman saja. Ayo Pak, kasih saya Pak. Ini jalur. Ayo Pak, yang serius Pak. Usaha lagi Pak Wawan. Ganteng deh. Iya, ditanya boleh, dipaksa juga boleh. Kasih. Pakai ancaman boleh Pak Wawan.
Enggak gonceng. Ayo Pak Pri, kasih Pak Pri. Kasih kertas atau turun di jalan. Ayo. Ayo, ayo. Gimana ya Pak? Bisa di Pakai paksaan ya Pak. pakai perasaan nggak apa-apa. Sudah, Ge? Sudah Kira-kira apa yang terjadi? Pak Pri mempertahankan apa tidak, Pak Wawan? mempertahankan. Mempertahankan. Begitu juga dengan siswa kita yang mereka itu tidak dengan mudahnya, tidak dengan serta-mertanya mereka itu mengikuti tujuan kita sebagai gurunya. Ngoten nggih? Karena siswa itu masing-masing memiliki keinginan sendiri, memiliki tujuan sendiri, memiliki cita-cita sendiri yang tidak mudah kita paksakan. Seperti tadi Pak Pri yang kekeh dengan punyanya, diminta Pak Wawan dengan apapun usahanya itu tidak diberikan. Kenapa? Karena tadi Pak Pri memiliki prinsip sendiri yang tidak harus mengikuti Pak Wawan. Begitu juga dengan murid. Nah, itu namanya dalam ini perubahan paradigma baru, bahwa guru itu tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada muridnya. Tapi guru itu hanya menuntun murid untuk mencapai potensi maksimalnya. Ngoten nggih? Terima kasih Pak Wawan, Pak Pri, tepuk tangan. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu untuk konsep yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik yang bertujuan untuk menumbuhkan disiplin dari dalam diri anak tanpa menggunakan hukuman fisik atau verbal, ancaman atau iming-iming hadiah. Fokusnya adalah pada membangun hubungan yang positif, mengajarkan keterampilan sosial dan emosional, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahan. Itu pengertian dari disiplin positif. Mengapa kita harus memiliki disiplin positif, Bapak Ibu? Di situ ada 4 opsinya, nggih. Karena membangun karakter. Yang kedua, karena meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, karena memperkuat hubungan. Dan yang keempat, karena menghindari efek negatif hubungan. Disiplin positif itu berpijak atau berasal dari yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang sudah diakui kebaikannya, yang sudah diakui kebenarannya. Contohnya apa, Bapak Ibu? Kejujuran, terus gotong royong, napa meneh? Kasih sayang, toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan masih banyak yang lain, nggih. Itu nanti yang menjadi pijakan kita untuk menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ini nanti tidak terlepas dari adanya teori motivasi perilaku manusia. Teorinya ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik atau internal dan eksternal. Ketika itu dinamakan motivasi internal, berarti motivasi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Atau kalau di sini kita pijakannya murid, berarti motivasinya itu berasal dari dirinya murid. Sedangkan yang motivasi eksternal itu berarti motivasi yang berasal dari luar diri individu itu. Terus Pak Rum. Nah, tadi ini jawaban pertanyaan pematik ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Sebuah konsep yang menarik ya Bapak Ibu. Konsep ini kita mendapatkan penghargaan, tapi sebetulnya kita dihukum. Kita uraikan satu persatu. Pada dasarnya konsep ini menyoroti bahwa pemberian penghargaan yang sering dianggap sebagai hal positif justru menjadi sebuah bentuk hukuman. Ini terjadi ketika penghargaan menciptakan persaingan. Nah, contohnya ketika nanti anak kita yang mendapatkan ranking 1 mendapatkan reward uang sebesar 1 juta, misalkan nggih, itu penghargaan
yang nanti menumbuhkan motivasi intrinsik mereka untuk mendapatkan sebuah penghargaan itu. Tapi penghargaan itu sebetulnya hukuman, Bapak Ibu. Karena dalam pendidikan itu tidak diperlukan, tidak hanya dibutuhkan peringkat 1 saja. Potensi anak masing-masing banyak sekali, tidak hanya secara pengetahuan secara umumnya saja, pengetahuan secara sekolahan. Mungkin mereka dari bahasanya, dari etikanya, dari keterampilan. Nah, itu yang sebetulnya menghukum mereka. Mereka tidak mengindahkan itu semua, mengesampingkan itu semua gara-gara mengejar sebuah penghargaan. Nah, disitulah yang dinamakan penghargaan sebuah hukuman. Yang kedua, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini terjadi jika seorang hanya termotivasi oleh penghargaan eksternal, maka motivasi internal mereka untuk melakukan sesuatu akan berkurang. Padahal tadi, misalkan contohnya saya menginginkan menjadi seorang penulis, akan tetapi di sini itu dilombakan, misalkan dilombakan tarik tambang. Saya sebetulnya tidak tertarik itu, tapi karena ada penghargaan, nanti dapat kambing misalkan, saya suka kambingnya, akhirnya saya mengindahkan untuk menulis, wes melu tarik tambang aja. Nah, berarti itu kan terkalahkan motivasi intrinsik saya demi mencapai penghargaan. Ini juga penghargaan menjadi sebuah hukuman. Yang terakhir, penghargaan dapat membuat orang merasa tidak cukup baik. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan biasanya merasa gagal. Anak-anak kita, murid-murid kita, itu yang tidak mendapatkan peringkat di kelas, mereka merasa gagal ya Bapak Ibu. Mereka merasa dipandang sebelah mata. Alah kono sing pinter sing rek siji loro telu, yang lain sungguh pantesan buta untuk ijazah. Nah, itu yang dinamakan penghargaan justru menjadi sebuah hukuman. Next Pak Ro. Jadi apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Guru? Yang bisa kita lakukan yang pertama, fokus pada proses bukan hasil. Jadi dalam membersamai anak, dalam menuntun murid, kita itu lebih fokus pada prosesnya, tidak hanya hasil. Kita harus mempunyai kesadaran penuh bahwa anak itu masing-masing memiliki potensi. Tidak harus nilainya 100, tidak harus nilainya 90, tapi mereka punya bakat yang lain. Yang kedua, berikan umpan balik yang konstruktif. Jadi sekecil apapun yang anak bisa lakukan, itu kita berusaha memberikan umpan balik yang membangun, yang memotivasi mereka untuk menggali potensinya dengan maksimal. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi Bapak Ibu Guru, kita harus sepakat, kita harus bisa mendisiplinkan anak dengan yang namanya disiplin positif, memberikan penghargaan yang tidak berupa hukuman agar semua lingkungan di sini mendukung anak-anak untuk tumbuh mencapai potensinya secara maksimal. Intinya, penghargaan bisa menjadi alat yang efektif jika digunakan dengan tepat. Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak menciptakan kondisi yang kontraproduktif. Kondisi yang kontraproduktif yaitu tadi, di mana penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Lanjut Pak Ro. Nah, ini ada tugas untuk Bapak Ibu Guru. Tugasnya cukup membedakan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Tadi seperti yang diutarakan Bu Fikih di depan, ya, ketika ada pertanyaan pematik, Bu Fikih sudah ngendikan bahwa anak itu tidak butuh hukuman, tapi anak butuhnya ada konsekuensinya. Ngerti nggih Bu Fikih? Nah, ini nanti saya bacakan satu persatu. Tolong Bapak Ibu Guru dijawab, ini hukuman atau konsekuensi. Ngerti nggih? Masih siap Bapak Ibu? Masih semangat? Oke, terima kasih. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ketika anak terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita catat dulu ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 1, 2 hukuman. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi Bu Srini, oke, kita keep dulu ya jawabannya. Terus yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Hukuman Pak Ro. Oke, kita skip dulu nggih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada yang hukuman? Semua konsekuensi nggih. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, ada hukuman. Kita lihat deh jawabannya, monggo Pak Ro tampilkan jawabannya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama tadi hukuman, kedua hukuman konsekuensinya 3 nggih, yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, membersihkan tumpahan air, sama lari mengelilingi lapangan basket. Nanti untuk perbedaannya kita uraikan lebih lanjut. Setidaknya kita semangat, aplaus dulu. Terima kasih, lanjut Pak Ro. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Intinya saja kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Berarti perbedaannya apa? Iya, kalau hukuman menyakitkan, kalau konsekuensi tidak menyakitkan. Terus, yang hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Nah ini kalau sudah sakit hati ini untuk jangka waktu yang lama, angel nggih, nek sudah sakit hati. Sedangkan konsekuensi itu bisa membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam waktu yang pendek. Nanti setelah anak menyadari, mereka tahu, oh ya ini baik untuk saya. Jadi mereka sudah tidak lagi sakit hati. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman nggih, jadi saya tuh benci kalau masuk sekolah jam 7. Kenapa sih nggak jam setengah 8 aja? Nah itu konsekuensinya karena ada hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Karena tadi mereka sudah yakin bahwa itu hal yang harus diikuti, hal yang harus dipertanggungjawabkan, maka mereka dapat menghargai disiplin dan mempertanggungjawabkannya dengan hati yang senang. Lanjut Pak Ro. Nah, kita ke konsep disiplin atau ke konsep budaya disiplin tadi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia Bapak Ibu memiliki kebutuhan dasar. Leres mboten Pak Pri? Leres. Kebutuhan dasarnya apa mawon Pak Pri? Makan. Oke, betul. Kalau makan itu berarti nanti yang berhubungan Survival. bertahan hidup atau survival, betul. Terus apa lagi? Kebutuhannya cinta. Pak Wawan butuh cinta? Betul. Ditelepon setiap saat, oke? Karena cinta ya. Oke. Terus setelah itu adanya kebebasan. Jangan ditelepon terus Pak Wawan. Kita juga butuh kebebasan. Lanjut, apa lagi? Kebahagiaan. Bapak Ibu guru semua bahagia? Alhamdulillah. Dan yang terakhir, penguasaan. Berarti kita sebagai manusia itu punya kebutuhan untuk menguasai manusia yang lain, menguasai dunia kata Pak Ro. Oke, next Pak Ro. Nah, ini yang pertama, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup seperti yang dicontohkan Pak Pri tadi, yaitu makan. Itu salah satu contohnya nggih. Selain makan ada kesehatan, ada juga rumah dan lain sebagainya. Berarti nanti ketika kita melakukan sesuatu atau berperilaku sesuatu, pasti ada dasar kebutuhan atau atas dasar memenuhi kebutuhan hidup. Next Pak Ro. Nah, ini kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya itu pasti memiliki kebutuhan ini nggih Bapak Ibu. Secara psikologis kita perlu disayangi, kita merasa senang jika diterima oleh orang lain. Anak-anak kita juga seperti itu Bapak Ibu. Murid-murid kita juga butuh kasih sayang kita, butuh perhatian kita, nggih Bu Herni? Betul, tidak hanya butuh omelan kita yang panjang kali lebar nanti jadinya luas. Itu tidak hanya butuh itu, tapi mereka yang pastinya butuh kasih sayang. Lanjut Pak Ro. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan ini, Bapak Ibu. Murid kita juga memiliki kebutuhan ini. Mereka butuh diakui. Oh iya, kamu pinter. Terima kasih ya, kamu sudah jadi anak yang luar biasa. Oh iya, terima kasih kamu jadi anak hebat dan lain sebagainya. Maka mereka tidak hanya membutuhkan hukuman saja, ataupun cacian dari temannya atau kita bullying dan lain sebagainya, tapi mereka juga memiliki kebutuhan untuk penguasaan. Kita akui mereka mampu, mereka bisa, mereka punya potensi yang istimewa. Lanjut, Pak. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi ketika kita nanti di kelas sama anak-anak, kita di situ tidak sebagai orang yang paling pinter, tidak. Tapi anak-anak juga pinter dengan kondisinya masing-masing. Anak itu juga pinter dengan potensinya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau kita di situ sebagai orang yang paling pinter, kita tidak membebaskan anak untuk memilih mau pembelajarannya seperti apa, tidak seperti itu. Anak harus mengikuti kita, tidak seperti itu, tapi kita yang justru mengikuti anak. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita melakukan pembelajaran dengan melihat masing-masing kebutuhan anak yang berbeda-beda. Nah, disitulah nanti tumbuh yang namanya kebebasan. Mereka merasa dihargai karena kebutuhan kebebasannya bisa terpenuhi. Lanjut, Pak Ro. Ini kebutuhan kesenangan. Bu Srini juga punya kebutuhan kesenangan, betul? Jelas. Kita pengennya selalu happy, nggih Pak Pri, nggih. Nah, anak-anak juga seperti itu. Murid kita juga butuh happy. Jadi pelajaran tidak hanya nulis, nyatet, mendengarkan kita yang anteng di kelas, tidak seperti itu. Anak butuh tadi bebas. Karena dengan bebas, mereka bisa menggali potensinya masing-masing, mereka juga merasa senang, sehingga kebutuhannya merasa tercukupi. Lanjut, Pak. Oke, kita tiba saatnya untuk ice breaking. Ini ice breakingnya saya tawarkan. Mau Bapak Ibu guru yang memimpin atau saya sendiri? Oke, kalau saya sendiri, ice breakingnya agak berpikir ya Pak. Soalnya saya itu mencari-cari ice breaking yang tidak berpikir belum keterima. Ice breakingnya nanti dengan kata jika dan maka. Konsekuensinya nanti ketika saya memberi kalimat jika, contoh ya, saya memberikan kalimat jika, nanti Pak Ro harus menjawab dengan maka. Nah, contoh ya, saya di sini memberi kalimat, nanti Pak Ro yang menjawab. Jika saya seorang ustazah, maka saya akan tausiah. nyambung boten, logis boten. Terlalu logis. Jika saya seorang ustazah, maka saya akan ya, misalkan gini, jika saya seorang ustazah, berarti kan saya. Terus Pak Ro bagaimana? Maka saya akan mempersuntingmu, misalkan. Iya. Jadi ini posisinya, iya posisinya sekedar posisinya untuk diri kita sendiri, bukan untuk saya, bukan mengandalkan untuk saya. Oh. Kalau ustazah. Betul. Sekarang bisa dimulai ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan tidak logis seperti yang Pak Ro tadi nggih, kurang logis nggih, nanti bisa ke depan membantu mencairkan suasana dengan menyanyi. Oh, iya. Sepakat? Sepakat. Jadi nanti semua siap karena saya by name, menunjuk nama. Semua harus siap, harus konsentrasi. Oke, tidak, saya mulai dari diri saya. Monggo Bu Fikri, saya berikan hak prerogatifnya. Silakan. Tapi ya, Bu Fikri berarti membuat kalimat yang pertama dengan jika. Nanti yang ditunjuk nama langsung berdiri nggak Bapak Ibu? Berdiri di tempat saja, nggak usah ke depan. Monggo Bu Fikri, bisa dimulai. Berdiri. Terima kasih. Langsung. Atau mungkin Bu Fikri yang mau menunjuk nama? Iya. Nah, langsung ya? Iya, saya jika terus menunjuk Nama. Iya, betul. Bu Fikri langsung sehat, ya?
monggo. Jika saya artis Korea, Pak Pri, Maka saya akan mencintaimu. Logis nih Bapak Ibu, logis. Oke. Jadi hati ya, oke. Mungkin Pak Pri bisa dilanjutkan untuk jikanya. Jika saya menjadi orang kaya, maka jika saya menjadi orang kaya, Pak Wawan. Maka saya akan berutang ke Pak Pri. Oke, logis nih teman-teman. Pak Wawan. Lah, betul kan kalau Pak Prinya kaya, Pak Wawan berutang. Tuh. Lanjut Pak Wawan. Jika apa Pak Wawan? Ayo Pak Wawan. Udah main dulu produk tekan. Apa ya? Ayo Pak Wawan. durasi. Ini yang lain sudah berdebat-debat menunggu Pak Wawan loh. Mengapa? Atau mungkin Pak Wawan mau jadi pangeran boleh? Jika saya pengusaha, Bu Kusna, Maka saya akan Nah lo, nah. join bisnis. Oke, luar biasa. Jika Pak Wawan pengusaha, Bu Husna, maka Bu Husna mengajak menjadi partner bisnis. Lanjut Bu Husna. Jika saya sedang galau, Bu Harni, Bu Herni. Jika Bu Husna galau, maka Bu Herni. Saya akan menyiapkan sound system dan bernyanyi satu album untukmu. Oke, tepuk tangan. Nggih, Bu Herni sekali lagi nggih. Sekali lagi. Nanti kalau ini sukses berarti kita lanjut. Kalau ini nanti ada yang kurang pas, ada yang nyanyi. Monggo Bu Herni. Ayo Bu Herni. Jika saya punya tiket ke luar negeri, maka Sinten? Buase apa Pak? Buase. Buase. Nyanyi. Maka saya akan minta tiket itu biar saya yang bisa ke luar negeri. Kan dia punya tiket ke luar negeri. Oh, gak nyambung. tiketnya atas nama Bu Ren. Mungkin bisa request Pak iringannya. Mau nyanyiin apa Bu? Pak Ro mau iringannya? Bisa? Aduh, nggak bisa. Bebek aja sekali bisa saya. Mic-nya pripun? Pak, pakai ini aja. Oh, nggak masuk. Lagu apa Buase? Oh, tapi masuk ning kono tapi gak ono suarane. Bebek aja sekali. Masa berbeda sekali? Yakin? Bintang kecil. Ada musiknya? Boleh. Tapi internetnya lagi agak sulit. Sulit banget sih. Mahadeva ya ketemu. Risalah hati. Mau apa? Bisa membuatku. Gak bisa Yura. Dalam diam aja. Apa? Sekarang gua aku suka biasa aja. Anu ya, nemu ya. Salah hati. Ojo aja. Nah, wes Salah hati ya. Salah hati. Oke, salah. Atau mungkin mau buat begitu? Mixnya aku gak seneng loh kayak enak mix marai banter. Boleh ini, pakai double itu dipasang dulu. Pakai sengaja. Tolong. Sound system. Kan udah nyala. Gak dinyalakan. Gak dinyalakan. Kalau dia teleponnya dicantolin aja. Wes. Bisa kan? Wes. Bon, sudah siap Pak Ro? Sudah, sebentar masih. Bebek aduh sekali. Oh, ada tulisannya kan ya Pak? Semangatnya itu loh, luar biasa. Ada
ada suaranya. Terima Volumenya tak Kak. kecilin dulu ya. Halo, ada ya? Tes. Monggo Bu Asih. Tes. Belum bisa. Berapa belum di Sudah dinyalakan Pak Wan. tes. Iya, bisa. Kari-kari nggak Hadap bisa. ke video. Oh, menghadap ke ini kamera. Gak apa Hidupku tanpa cintamu, Beri tepuk tangan Bapak Ibu. tanpa bintang, cintaku tanpa sambutmu, bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirik, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu Bareng-bareng ya Bapak Ibu. kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Simpan nyawa dan ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Sudikah dirimu untuk kenali aku dulu, sebelum kau ludahi aku, sebelum kau robek hatiku. Aku bisa Bareng-bareng yuk. membuatmu Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Sudah cukup ya, tepuk tangan buat Bu Asih. nanti mau nyanyi lagi. Terima kasih. Oke siap, nanti nyanyi lagi. Sudah nih, cukup nih Bapak Ibu ice breakingnya, kita lanjut ke materi lagi. Pak Ro, lanjut. Kita kembali lagi ke laptop. Kembali lagi ke materinya. Setelah ice breaking, Pak Ro. Yang kedua nanti nggih Bu. Setelah ini nanti kita bisa karaokean Bapak-bapak Jumatan ngoten nggih. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Nah, ini adanya nanti identitas gagal dan identitas sukses kita, di mana nanti ada hukuman, disiplinnya yang identitas suksesnya ada konsekuensi dan restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah memahami nggih perbedaan apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini hanya saya mengingatkan kembali. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Karena itu sudah kita sepakati dari awal. Kalau hukuman itu kan berasal dari salah satu pihak. Jadi itu lebih menyakitkan. Sedangkan konsekuensi itu nanti sudah disepakati, berarti sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang restitusi itu merupakan pilihan. Nah, nanti kita di situ mengajak siswa untuk berdiskusi, mengajak siswa untuk bermusyawarah, menyajikan berbagai macam pilihan yang mungkin sesuai dengan dirinya. Terus yang kedua, untuk hukuman itu nanti menimbulkan ketidaknyamanan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi
tidak nyaman untuk murid untuk dalam jangka waktu yang pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu jangka panjang. Berarti di situ nanti tadi ya, kembali lagi ke konsekuensi dan restitusi nanti dampaknya ke identitas sukses, sedangkan hukuman ke identitas gagal. Lanjut Pak Ro. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti di situ nanti kita memberikan pilihan kepada anak, tidak untuk menebus kesalahan anak, tapi anak diajak untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, jadi kita sama murid nanti itu tujuannya untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menghukum. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berarti dalam restitusi itu tadi nanti kita menawarkan bukan memaksa. Dan selanjutnya nanti saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memahaminya, karena Bapak Ibu juga Bapak Ibu guru yang hebat, sudah tahu akan materinya. Di sini saya hanya mengingatkan kembali. Lanjut Pak Ro. Nah, kita memiliki 5 posisi kontrol. Dalam restitusi itu kita bisa menghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol, di mana nanti dalam kata-kata kita itu bisa sebagai hukuman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya berikan contoh satu ya Bapak Ibu. Ketika guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan, maka akan saya hukum. Maka akan saya berikan kamu apa-apa yang kira-kira mengancam mereka. Itu namanya hukuman. Sedangkan untuk membuat merasa bersalah, itu contohnya kamu seharusnya tidak berbuat seperti itu, karena kamu tahu kalau itu salah. Nah, mereka otomatis merasa bersalah. Sedangkan kita sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Kan kita teman. Masa kita nggak bisa diajak kerja sama? Itu ketika kita sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalian sudah tahu kan peraturannya apa? Itu ketika kita sebagai pemantau. Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang ada dalam keyakinan kelas. Kira-kira kalau kalian melanggar keyakinan kelas, apa kesepakatan kita kemarin? Itu ketika kita jadi manajer. Berarti kita lebih ke menawarkan, ke restitusi. Itu contohnya. Lanjut Pak Ro. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan pernyataan atau pertanyaannya tadi, nggih. Lanjut, Pak. Yang keenam, keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas semua? Sudah, hebat. Lanjut, Pak Ro. Untuk keyakinan kelas ini, mengapa kita tidak melakukan itu dengan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa membantu? Mengapa kita harus membuatnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Saya. Oke, Pak Robert. Bisa berdiri, Pak? Oh iya. Terima kasih. Kalau menurut saya yang namanya keyakinan kelas itu artinya berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya dari guru saja. Kalau peraturan itu kan cenderung lebih ke guru ini menyampaikan kamu nggak boleh gini, sehingga murid hanya akan mengikuti saja tanpa mereka mungkin paham secara esensinya kita harus melakukan ini atau nggak boleh melakukan ini apa. Tetapi kalau dengan keyakinan kelas, murid itu kan berarti juga ikut andil dalam menentukan atau menyepakati apa saja yang harus dilakukan di lingkungan kelas tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ro. Tepuk tangan untuk Pak Ro. Berarti tadi jawabannya Pak Ro, kalau peraturan itu lebih ke satu arah, nggih. Ya. Kalau untuk keyakinan itu lebih ke dua arah. Tadi nanti timbulnya ke restitusi, ngeten nggih. Ayo Pak, lanjut. Nah, ini nanti kita menciptakan budaya positif. Ketika kita mau menciptakan budaya lingkungan yang positif, adanya lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Peraturan kelas itu sudah samar-samar Bapak Ibu, karena itu tidak bisa untuk menciptakan yang namanya budaya positif. Yang bisa menciptakan tadi lingkungan yang positif dan keyakinan kelas, atau tadi yang diutarakan Pak Ro, nggih. Lanjut.
Ini contohnya. Kira-kira yang mana yang peraturan dan mana yang keyakinan? Ini masing-masing ada kesepakatan kelas gitu Bapak Ibu. Ada 2 kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Untuk kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kita buat kesepakatan bahwa yang hijau itu A, yang putih B. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana Bapak Ibu? Yang B. Kenapa nggih? Karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Betul. Tepuk tangan untuk Bu Asih. Lanjut Pak Ro. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang barusan hari ini saya terapkan dan saya videokan. Ditonton sebentar nggih Bapak Ibu? Oke. Monggo, selamat menyaksikan. Lama nggih Pak Roh? Iya. Sabar nggih Bapak Ibu? Bisa. Nanti nyanyi lagi Bu, saya nyanyi lagi nanti. Saya nggak duet sama calon mantan. Bisa nanti minta duet sama Pak Roh nggih? Siap Pak Roh. Untuk pertemuan kali ini akan membuat keyakinan kelas, tapi keyakinan kelasnya ini tidak membutuhkan sendirinya nanti ke pengembangan sama kelas ini. Target yang pertama, target kita yang pertama tidak langsung filosofi, tapi 50% itu. Jadi kita nanti secara bertahap. Kalau 50% sudah seperti kita nanti membuat target lagi sekolah filosofi. Kalau untuk yang kali ini keyakinan kelas berlaku juga kelas. Apakah ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Oke, Mbak Maya, silakan. Mbak Maya kan keyakinan kelas sesuai atau produk yang disepakati oleh satu kelas untuk kesejahteraan mahasiswa atau disitu. Oke, terima kasih tepuk tangan Mbak Maya. Satu lagi, siapa? Saya. Mas Desa, Yang adalah sebuah nilai sendiri. Sebuah nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa itu memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Oke, terima kasih tepuk tangan. Perilaku kita ini SMA di satu Nah, nanti teman-teman semua menginginkan kertas kecil dan kalian menulis satu nyanyikan sebelum saya berikan memandu, nanti kalian juga dengan penuh semangat ya? Kelas 15 selesai dan menjadi jadi kira-kira apa yang strategi Oke, itu Bapak Ibu yang tadi saya praktekkan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini agak berbeda dengan yang lain karena untuk keyakinan kelas yang biasa sudah diterapkan sama Bapak Ibu. Di sini saya membuat keyakinan kelasnya untuk menuju sekolah adiwiyata yang zero plastik. Alhamdulillah tadi sudah menemukan kesepakatan dengan anak-anak di mana nanti kita akan melakukannya secara bersama-sama dan dengan penuh tanggung jawab. Lanjut Pak Ro. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Next. Dalam segitiga restitusi ini nanti ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua kita validasi kebutuhan, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Nah, ini untuk pengertiannya dan apa yang kita katakan untuk menstabilkan identitas murid. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Begini juga berbuat salah tidak hanya kalian. Itu contohnya.
Lanjut Pak. Setelah kita stabilkan identitasnya murid, kita membuat validasi kebutuhan. Contoh perkataannya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti kamu anak yang hebat. Kamu tahu konsekuensinya kalau ketika kalian atau kamu melakukan hal yang lebih buruk. Itu untuk memvalidasi kebutuhan. Terus Pak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi kita menawarkan dan berdiskusi sama anak tentang keyakinan yang sudah kita buat. Apa nilai yang kita percayai atau yang yakini di kelas yang sudah kita langgar. Nanti anak kita dorong untuk berargumen, kita arahkan anak dengan berbagai macam pertanyaan agar anak kembali ke keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Next. Ini untuk prakteknya kemarin saya dengan salah satu murid kita. Gak bisa? Udah? Kita saksikan sebentar ya Bapak Ibu. Ini saya menstabilkan identitasnya dengan anak. Di situ, di video itu, nanti ada 3 tahapan di mana saya menstabilkan anak, memvalidasi, dan yang terakhir, muter-muter ya Bapak Ibu. Mungkin karena gangguan jaringan. Next mawon deh, next mawon. Katanya nggak bisa harus ditengah dalam proses dia Lanjut mawon ya Bapak Ibu, itu tadi secuplik apa yang sudah saya praktekkan tentang segitiga restitusi. Nah, ini lanjut Pak Roh, kita langsung ke bagian yang terakhir karena ini sudah waktunya mau Jumatan. Nah, intinya dalam disiplin positif itu tadi adanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, yang sudah dipraktekkan Pak Wan sama Pak Pri tadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk mengikuti keinginan kita, tapi orang lain itu memiliki tujuannya masing-masing. Kita hanya menuntun anak, kita hanya memfasilitasi anak dan mendampingi anak untuk mencapai potensi yang maksimal atau optimal. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku anak itu ada tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya yaitu dalam tadi adanya teori motivasi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tadi ada motivasi ekstrinsik dan eksternal dan internal. Terus ada 5 kebutuhan kita sebagai manusia. Pada dasarnya murid kita berperilaku atas dasar itu Bapak Ibu. Terus model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Terus yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain, tapi kita harus bisa memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti ketika kita mau menuntun anak ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang dibuat, kita bisa menerapkan dengan yang namanya metode atau mode segitiga restitusi. Ngaten, lanjut Pak Ro. Oke, sudah bagian yang terakhir ya Bapak Ibu, refleksi. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah saya mengikuti desiminasi ini? Monggo, Bu Lina bisa berpendapat. Berdiri boleh Bu. Apa yang Bu Lina dapatkan? Apa yang mengubah paradigma Bu Lina setelah mengikuti desiminasi ini? Saya lebih paham lagi tentang paradigma tadi, paradigma pembelajaran baru, ya. Karena selama ini yang saya ajarkan ternyata kurang. Baru ke teacher centering ya Bu? Iya, betul. Itu saja.
Oke, terima kasih Bu Lina. Bu Lina sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Lina. Besok lagi pembelajarannya dirubah ke paradigma baru di mana kita harus berpusat pada murid atau student center. Terima kasih Bu Lina. Dan untuk refleksi yang terakhir yaitu saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti materi ini? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Kira-kira setelah mengikuti ini panjenengan semua mau menjadi guru yang seperti apa? Bu Dina? Oke, Bu Dina siap. Bu Dina monggo berdiri sekedap. Terima kasih Bu Yeni. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya ingin menjadi guru yang tidak suka memberi hukuman. Tapi di sini saya menginginkan anak itu muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga mereka tidak merasa sakit hati, tapi mereka melakukannya karena atas dasar ingin membuat dirinya yang terbaik gitu. Berarti lebih ke kebutuhannya nggih Bu Dina nggih. Dan kita memenuhi kebutuhannya sehingga anak merasa nyaman, tidak sakit hati dan kita bisa mengoptimalkan potensi anak. Ada yang mau menambahi Bapak Ibu? Oke, Pak Ro monggo. Berdiri sekedap Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Yeni yang sudah berbagi hari ini. Banyak sekali ilmu yang saya pribadi dapatkan, yang mana memang di pertanyaan pemantik awal-awal tadi saya rasa jawaban saya salah semua. Ya, jadi artinya memang mungkin paradigma yang selama ini saya terapkan di pembelajaran saya itu memang perlu untuk diperbaiki atau di-upgrade seperti itu, yang mana saya tadi menganggap bahwa penghargaan itu sesuatu yang penting sekali dalam pembelajaran. Ternyata setelah tadi saya mengikuti diseminasi Bu Yeni, saya sangat tertarik dengan istilah dihukum oleh penghargaan, bahwa tidak selamanya penghargaan itu bisa memotivasi peserta didik untuk belajar, tetapi bisa jadi penghargaan itu menjadi bumerang bagi peserta didik maupun bagi kita sebagai guru. Kemudian saya juga tertarik dengan 5 posisi kontrol, yang mana mungkin kita berharap, saya pribadi berharap ya bisa menjadi guru yang berada di posisi manajer, yang bisa menerapkan segitiga restitusi itu tadi. Karena sejauh ini mungkin saat hati saya bahagia gitu ya, saya mungkin nggak mau hukum anak, tapi baru pada tahap konsekuensi, belum sampai ke tahap restitusi. Seolah-olah saya merasa anak itu tetap butuh untuk kita kawal, bagaimana cara mereka itu tadi menstabilkan identitasnya, memvalidasi kesalahannya, kemudian bagaimana mereka kemudian mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu aja sih Bu Yeni. Terima kasih atas ilmunya seperti itu. Oke Pak Ro, sami-sami terima kasih juga atas partisipasinya Pak Ro. Tadi benar yang dikatakan Pak Ro, belajar itu memang dari kesalahan Pak Ro. Tidak ada yang langsung jadi manusia yang perfect, tidak. Tapi kita pinter, kita pandai, kita bisa, kita mampu karena berawal dari kesalahan. Itu nggih Pak Ro. Jadi tidak masalah ketika jenengan salah. Yang penting setelah mengikuti ini, kita sudah satu pemahaman, satu pemikiran, kita sama-sama bisa memaksimalkan potensi murid dengan menuntunnya, tidak memaksakan kehendak kita. Ngoten nggih Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ya, sudah cukup ya? Sudah cukup lelahkah? Atau masih semangat? Oke, semangat yang terakhir ya, jargon kita. SMA Negeri 1 Randu Blatung. Jaya. SMA Negeri 1 Randu. Ulangi. Maaf, saya peletoten karena kebanyakan ngomong. SMA Negeri 1 Randu Blatung. Jaya. SMA Negeri 1 Randu Blatung. Gudangnya juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kerawuhannya. Sehat selalu Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, monggo kalau mau nyanyi lagi Bu Ase. Bapak-bapak monggo kalau mau Jumatan, Bu Ase mau lanjut nyanyi. Sampun Bu Husna. Aduh. Kak Rakonan.
semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini, Bu Yeni di sini akan membuat keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelasnya ini lebih spesifiknya nanti ke pengurangan sampah plastik. Target kita yang pertama tidak langsung zero plastik ya, tapi 50% dulu. Jadi kita nanti secara bertahap. Kalau 50% sudah terpenuhi, kita nanti membuat target lagi sekolah zero plastik. Kalau untuk yang kali ini keyakinan kelas berlaku di kelas 10.5. Nanti untuk kelas selanjutnya menyusul menunggu jadwal dari Bu Yeni. Betul ya? Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, apakah ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Oke, Mbak Sinta? Alfiani Maya Sari. Mbak Maya, silahkan. Mbak Maya, apa keyakinan? Keyakinan kelas yaitu suatu nilai atau prinsip yang disepakati oleh satu kelas beserta guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Maya. Satu lagi. Siapa? Saya. Mas Desa, silakan. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memadu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Desa. Jadi kita simpulkan bersama, kalau keyakinan itu ada seperangkat nilai yang kita sepakati bersama dan itu nanti sebagai petunjuk perilaku kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau di sini kehidupannya berarti nanti kehidupan selama kita di kelas 10.5 terutamanya dan pada umumnya di SMA Negeri 1 Randu Blatung. Nah, nanti teman-teman semua Bu Yeni kasih kertas kecil dan kalian menulis satu saja tentang keyakinan kalian untuk pengurangan 50% sampah plastik di sekolah kita. Ngerti nggih? Ada yang ditanyakan sebelum saya bagikan? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelum saya bagikan, kita jargon dulu ya. Siap. Jargon kelas 10.5. Bu Yeni memandu, nanti kalian menjawab dengan penuh semangat. Siap? Siap. Kelas 10.5. Belajar sosiologi. Semangat luar biasa. Oke, terima kasih ya teman-teman atas semangatnya. Tolong dibagikan ke belakang untuk menulis keyakinan kelas. Satu anak dapat satu ya. Silakan langsung ditulis saja. Jadi kira-kira apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sekolah tanpa sampah plastik. Itu yang kita tulis di label itu. Satu anak satu saja. Ya, langsung ditulis di situ. Yang kira-kira bisa kalian lakukan dan itu ada dampaknya untuk pengurangan sampah. Dan itu nanti kita jadikan keyakinan bersama di kelas 10.5 untuk mengurangi sampah plastik. Sudah? Oke, bagi yang sudah, menunggu temannya dulu ya. Tidak usah banyak-banyak, cukup satu saja. Sebelum kita tempelkan di depan, kira-kira kalian ketika nanti memiliki keyakinan yang seperti itu, apapun latar belakangnya? Sudah tahu kan latar belakangnya? Latar belakangnya seperti yang sudah ditampilkan di slide depan.
yaitu kita dalam penggunaan plastik sekali pakai di sekolah kita ini, di SMA Negeri 1 Randu Blatung ini sudah sangat tinggi. Baik itu dari kemasan makanan, kemasan minuman, maupun peralatan sekolah, itu banyak yang dari plastik. Sehingga inilah yang mendorong kita untuk membuat keyakinan kelas yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, itu latar belakang dan tujuannya kita. Kalau sudah selesai, silahkan bisa ditempelkan ke depan di kertas yang sudah disediakan. Yuk, silakan maju. Enggak bisa langsung. Gantian, guys. Yang sudah langsung ke belakang. Tumpang gini nggak apa-apa, yang penting tulisannya kelihatan. Oke, terima kasih. Bu Yeni bacakan ya. Di sini ada kurang lebih berarti 36 keyakinan kelas. Dalam 36 keyakinan kelas ini, Bu Yeni rasa ada yang sama nggih? Ini masih dalam kalimat yang negatif, tidak membeli makanan berbungkus plastik contohnya. Tapi sudah ada yang positif juga, menggunakan tempat bekal atau membawa bekal ke sekolah. Terus membawa tumbler dari rumah. Ini mengurangi kemasan plastik, memakai wadah makanan yang dapat dipakai kembali. Gantilah botol plastik dengan botol minum sendiri. Intinya sama nggih? Kita simpulkan bersama-sama saja. Tapi untuk keyakinan itu tidaklah menggunakan kalimat yang negatif. Kalau masih tidak, jangan, itu berarti kalimatnya negatif. Itu nanti namanya peraturan kelas. Kalian tahu apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu berasal dari salah satu pihak saja. Berarti misalkan Bu Yeni yang ngasih peraturan untuk kelas 10-5. Tapi kalau keyakinan itu sudah ada dari dua belah pihak, dari Bu Yeni dan dari teman-teman semua. Makanya di sini kita membuat yang namanya keyakinan. Nah, keyakinan ini tidak lagi berbentuk kalimat negatif, tapi sudah berbentuk kalimat positif. Oke, kita simpulkan nggih. 1 berarti membawa tumbler, dan yang kedua membawa bekal dari rumah. Terus yang ketiga, satu lagi mungkin Mengurangi sampah plastik. Mengurangi sampah plastik dengan cara, atau ketika membeli jajan di kantin kita membawa tumbler atau bekal makanan atau kotak makan yang dari rumah. Oke, berarti ada 3 nggih. Yang pertama membawa tumbler, yang kedua tadi membawa bekal makanan dari rumah, dan yang ketiga membeli jajan atau air atau es di kantin dengan tumbler dan kotak makan kita dari rumah. Betul nggih? Sepakat? Sepakat. Kalau sudah sepakat, pripun Mas? Boleh ada tambahan. Oke, silakan. Membuat bank sampah plastik. Membuat bank sampah plastik. Oke, karena baru 50% ya Mas Desta ya. Berarti yang 50%-nya nanti kita membuat bank sampah plastik dan kita olah kembali supaya bernilai guna. Gitu ya Mas Desta? Ya, Bu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Desta. Nah, karena sudah ada kesepakatan, berarti tadi ada 4 kesepakatan ya, tambah 1 dari Mas Desta. Sepakatan keyakinan kelas ini kita tanda tangani di depan sebagai tanda bahwa kita meyakini bersama dan kita akan melakukan bersama-sama. Betul ya? Oke, silahkan tanda tangan ke depan. Cari namanya di sampingnya deh. Ya.
selanjutnya ya, Mbak. Alhamdulillah sudah tertandatangani semua nggih. Berarti keyakinan kelas ini kita jalankan bersama, kita sengkuyung bareng agar tujuan kita untuk mengurangi 50% sampah di sekolah bisa tercapai. Sekarang 50% dulu, nanti bertahap untuk zero plastik. Siap? Siap. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum ini akhiri, kita jadwal lagi ya. Kelas 105. Belajar sosiologi. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Mesari dari kelas 105. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil keyakinan kelas dalam pengurangan 50% sampah plastik di sekolah. Di sini kami telah menyepakati kesepakatan kelas kita untuk mengurangi 50% sampah plastik di sekolah. Dan ini telah disepakati tanpa memberatkan pihak manapun dan juga disepakati secara sadar. Semoga kita dapat menerapkan keyakinan kelas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan dapat terlaksana secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dista Al-Jailani dari kelas 105 ingin menyampaikan hasil diskusi dari keyakinan kelas dalam pengurangan 50% sampah plastik di sekolah. Dan kelas kami sudah menyepakati keyakinan tersebut dan selanjutnya akan menjalankan kesepakatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.